ada Rahma Yulia, kemudian Stefi Nabila Wintasya, dan Zahra Fauzia. Baiklah, untuk topik pertama, kutipan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rahma Yulia. Kepada Rahma Yulia, disilahkan. Baik, terima kasih Stefi. Yang pertama itu adalah kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun terbitan lain. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Yang pertama itu ada kutipan disertai catatan kaki. Biasanya dipakai pada skripsi, tesis, disertasi, dan makalah ilmiah yang lebih dari 10 halaman. Ada dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Ada yang kurang dari 5 baris, ditulis berintegrasi ke dalam teks, spasi sama, bias atau margin juga sama, diapit tanda petik, dan di akhir diberi nomor untuk catatan kaki. Contohnya sebagai berikut. Dalam pedoman ejaan yang disempurnakan, disebutkan bahwa unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Rahma. Sumbernya Halo. Ya, ini tulisannya bisa diganti enggak kok Ibu, susah betul untuk mencermatinya ya. Warna putih, tulisannya juga putih, kalau dihitamkan tulisannya bisa biar agak jelas. Nah. Ini contoh ya, contoh kutipan langsung, bukan? Iya, Bu. Tidak terbaca dalam. Boleh lanjut dulu, tidak apa-apa. Sebentar ya. Jadi supaya tidak berulang-ulang kita, ini kutipan yang disertai dengan catatan kaki ya. Yang penting Anda ingat, ketika Anda mengutip, bagaimana cara mengutip? Kan nama penulis buku, kemudian tahunnya dan halaman terbit. Nah, kemudian tutup kurung ya. Di atas tanda kurung itu setengah spasi ke atas itu diberi angka. Artinya apa? Itu nanti akan menandai berapa buah Anda mengutip nanti yang akan dibuat dalam catatan kaki. Tapi kalau Anda tidak mencantumkan, kan ada juga kadang-kadang suatu fakultas yang tidak perlu catatan kaki ya. Tapi ada yang perlu. Itu terpulang kepada aturan Salinka. Kalau di Fakultas Kedokteran itu sangat wajib ya catatan kaki itu. Kalau kami di FIB tidak perlu. Tapi yang penting hari ini Anda paham bagaimana teknik penulisan catatan kaki itu ya. Jangan lupa kalau Anda nanti akan mencantumkan catatan kaki di kaki halaman yang sedang Anda kerjakan, itu harus diberi penomoran langsung. Nah, tadi saya dengar sudah benar bahwa setelah tutup kurung nanti itu diberi angka 1, artinya itu adalah kutipan yang pertama. Nanti untuk menandai catatan kaki Anda juga nanti 1 catatan kakinya. Nah, kalau Anda mengutip lagi pada halaman itu juga Anda beri nanti angka 2 dan seterusnya begitu ya. Halo, Rahma? Baik, Bu. Iya. Jadi langsung diberi penomoran di setengah spasi di atas tanda kurung. Baik, lanjut. Yang selanjutnya yaitu 5 baris ke atas. Ditulis terpisah dari teks, spasi rapat atau 1 spasi, margin kiri masuk ke dalam teks 5 spasi, dari margin kanan 3 spasi, dan di akhir kutipan diberi nomor catatan kaki. Contohnya sebagai berikut. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia disebutkan bahwa ragam bahasa standar memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang
aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Kaidah pembentukan kata yang menerbitkan perasa dan perumus dengan taat asas harus menghasilkan bentuk perajin dan perusak, bukan pengrajin dan pengrusak. Keatasasan ragam baku ini dalam penulisan ilmiah perlu dilaksanakan secara konsisten sehingga menghasilkan ekspresi pemikiran yang objektif. Sumbernya dari Mulyono, Anton M. ID, judul bukunya Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, diterbitkan di Jakarta oleh Balai Pustaka tahun 1988 di halaman 13. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Menyadur mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sehingga dengan kalimat atau bahasa sendiri. Penulisan diintegrasikan ke dalam teks, tidak diapit tanda petik, spasi sama dengan teks, dan tidak mengubah isi atau ide penulis asli. Penulisan disertai data pustaka sumber yang dikutip dapat berupa catatan kaki atau data pustaka dalam teks. Cara menyadur ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada meringkas, yaitu menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang panjang dalam bentuk ringkas, bertujuan untuk mengembangkan ekspresi penulisan, menghemat kata, dan memudahkan pemahaman naskah asli, dan memperkuat pembuktian. Tahapannya yaitu bertolak dari karangan asli dengan membaca secara cermat keseluruhan naskah asli dari tema sampai dengan kesimpulan, dan merangkum pikiran-pikiran utama. Mereproduksi karya asli dalam bentuk ringkas dengan menyajikan pikiran-pikiran utama seluruh karangan dalam hubungan logis, memotong, memangkas, atau menghilangkan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama adalah latar belakang, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, penjelasan, rincian, detail, kutipan, dan contoh-contoh. Menyusun ringkasan dengan mempertahankan keaslian naskah. Maksudnya pikiran pengarang, pendekatan asli, urutan pikiran, istilah-istilah asli, dan sudut pandang pengarang asli. Cara pengetikannya, spasi, huruf, dan margin sama dengan uraian teks pembuat ringkasan. Contohnya, Direktur Strategi Bisnis melaporkan kinerjanya dengan tema upaya memecahkan masalah perusahaan PT Excelco yang cenderung merugi. PT Excelco, pembuat perlengkapan kamar mandi modern, dihadapkan pada pilihan meminjam uang di bank untuk pembenahan sistem produksi dan manajemen atau penjual perusahaan dengan harga yang relatif rendah. Kajian analisis pilihan pertama, menjual perusahaan yang berarti kerugian. Mengingat produk perusahaan itu pada tahun 1990 sampai 2004 berkualifikasi standar internasional atau ISO 9001 dan pelanggan sudah mencapai 20% di Asia, 5% di Eropa, dan 2% di Amerika. Masalah produk terbatas karena ketinggalan teknologi dan mekanisme manajemen yang tidak efisien. Pilihan kedua, meminjam modal di bank sebesar 5 miliar rupiah dengan perincian untuk pembenahan teknologi produksi sebesar 4 miliar rupiah dan sisanya untuk pembenahan manajemen dan rekrutmen tenaga ahli potensial. Cara ini lebih menguntungkan. Kesimpulan, menggunakan pilihan kedua. Catatan kakinya, Direktur Strategi Bisnis dalam laporan pertanggungjawaban strategi bisnis diterbitkan di Jakarta oleh PT Wijin tahun 2002 halaman 1 sampai 20. Sebentar ya, Anda perhatikan, tolong mundur dulu Rahma. Ini salah satu contoh catatan kaki. Kalau Anda perhatikan dengan cermat, perhatikan ya. Yang pertama ditulis dulu apa? Kalau struktur catatan kaki itu. Nama penulis ya, nama pengarang atau nama penulis. Setelah nama penulis apa? Untuk memisahkan antara nama penulis dengan judul bukunya itu digunakan tanda baca koma ya. Nah kemudian setelah itu kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit diapit oleh tanda kurung. Anda perhatikan ini udah benar ini. Ini kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit diapit oleh tanda kurung. Kemudian antara kota penerbit, tahun terbit, dan halaman itu dipisah dengan tanda baca koma. Jadi antara unsur-unsur catatan kaki itu
Tanda baca pemisahnya adalah tanda koma ya. Nah, kemudian ini sebenarnya 120 ini sebaiknya diberi H di sini ya. HLM boleh titik atau H saja titik boleh. Mengapa dia pakai titik H itu Bu? Karena singkatan. Jadi kalau tidak nih meragukan ini 1 sampai 20 ini apa? Padahal kan halaman yang dikutip ini kan harusnya setelah tanda koma Anda beri dulu spasi, beri H titik, H itu apa? Singkatan dari halaman. Atau HLM juga boleh. HLM titik, baru dia 1 sampai 20, baru diakhiri dengan tanda baca titik. Ya, ini catatan kakinya sudah benar. Jadi nama pengarang, koma, judul buku yang dirujuk atau dikutip, koma, kemudian spasi buka kurung, kota penerbit Jakarta, nama penerbit, Jakartanya pakai titik 2 ya, ini benar. Kemudian PT-nya, nama penerbitnya, jadi kota penerbit dulu, baru nama penerbit, kemudian baru tahun terbit, tutup kurung. Kalau tidak pakai tanda kurung, bagaimana nanti salah? Jadi nanti ujian akhir kita, UAS kita itu lebih banyak nanti seputar catatan kaki. Saya tidak akan mengajar teori-teori ya, aplikasi. Misalnya saya berikan Anda data, silakan tulis catatan kaki yang benar dari data berikut. Dan silakan tulis daftar kepustakaan yang benar dari data berikut. Jadi tidak ada kita berteori-teori ya. Jadi Anda perhatikanlah tanda-tanda yang ini supaya tidak ada kesalahan nanti dalam penulisan catatan kaki. Ini poin pentingnya. Yang disasar dari catatan kaki itu teknis penulisannya itu seperti apa yang benar. Nah kemudian ini ada sedikit nanti lah ya saya berikan komentar. Lanjut dulu Rahma. Baik Bu. Selanjutnya yaitu ikhtisar, yaitu menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas, bertolak dari naskah asli tetapi tidak mempertahankan urutan, tidak menyajikan keseluruhan isi, langsung kepada inti bahasan yang terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan. Ikhtisar memerlukan ilustrasi untuk menjelaskan inti persoalan. Cara pengetikannya, spasi, huruf, dan margin sama dengan teks. Contohnya, setelah melakukan kajian yang mendalam, laporan Direktur Strategi Bisnis PT Excelco, Direktur Utama beserta para pemegang saham memutuskan kebijakan bisnis yang lebih menguntungkan, yaitu meminjam modal di bank untuk pembenahan teknologi produksi dan sistem manajemen. Catatan kakinya, Direktur Strategi Bisnis, IBIT, halaman 15. Yang kedua ada kutipan tanpa catatan kaki. Artikel dan makalah pendek kurang dari 10 halaman yang tidak menggunakan catatan kaki dapat menggunakan data pustaka dalam teks. Pemikiran yang mendasarinya antara lain, artikel lazim dimuat dalam surat kabar dan majalah populer. Peluang untuk menuliskan catatan kaki dan bibliografi terbatas. Penulisan cenderung menggunakan ragam populer. Pembaca artikel bermacam-macam latar belakang ilmu pengetahuan. Pertimbangan akademis bukan unsur utama karena yang dipentingkan fungsi informasi. Surat kabar dan majalah mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Setiap baris atau kolom diperhitungkan secara komersial. Pemuatan catatan kaki dan bibliografi dinilai memboroskan ruang yang dapat memperkecil nilai komersialnya. Penulisan artikel yang pendek tidak menuntut catatan kaki dan bibliografi yang banyak. Oke, jadi apa poin penting yang bisa Anda tangkap di sini? Bahwa catatan kaki itu hanya diterapkan dalam artikel ilmiah ya. Karena artikel ilmiah atau karya ilmiah itu kan betul-betul sesuai dengan format, sistematika, dan teknik penulisan yang benar. Sementara untuk karya populer, nah minggu yang lalu kan Anda sudah belajar, kita sudah berdiskusi jenis-jenis karangan ya, ada karangan ilmiah, ada karangan semi ilmiah, ada karangan non ilmiah. Jadi catatan kaki dan daftar kepustakaan itu diperlukan hanya untuk karangan ilmiah. Karena karya ilmiah itu memang sistematikanya jelas, teknik penulisannya jelas. Sementara dalam karya populer, seperti artikel populer dalam surat kabar, dalam majalah, dalam apalagi ya dalam opini-opini, dalam kolom opini, dalam kolom editorial, itu tidak diperlukan adanya catatan kaki dan daftar kepustakaan. Mengapa? Karena karya ilmiah itu, karya populer di samping tidak harus mematuhi
aturan-aturan karya ilmiah juga sangat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu ya. Jadi tidak ada ruang-ruang tersedia untuk penulisan catatan kaki, tidak ada ruang tersedia untuk penulisan daftar kepustakaan. Dan itu pun juga tidak lazim dalam sebuah karya artikel populer dituliskan daftar pusaka dan catatan kaki itu. Dia hanya berlaku untuk karya ilmiah. Tapi karya semi ilmiah atau disebut juga karya populer seperti surat kabar, majalah, kolom-kolom opini, artinya yang termasuk karya-karya semi ilmiah itu tidak diperlukan adanya catatan kaki, daftar kepustakaan, sumber rujukan, dan sumber kutipan dengan eksplisit. Itu ya poin pentingnya. Nah, satu lagi yang ingin Ibu komentari juga, nanti di akhir Ibu tidak komentar lagi. Tadi kan ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung ya. Anda sudah menjelaskan dengan sangat baik. Jadi bedanya apa? Kalau pada kutipan langsung, kita betul-betul mengutip persis sama dengan sumber aslinya. Kita adop langsung. Itu kutipan langsung. Tapi kutipan tidak langsung, yang kita ambil hanya ide pokoknya saja. Artinya apa? Anda baca paragrafnya, kemudian apa kalimat topik dari paragraf itu, kalimat topik itu saja yang Anda ambil, kemudian Anda kembangkan, Anda redaksikan dengan kalimat Anda. Nah, cara mengutip seperti itu disebut dengan kutipan tidak langsung. Jadi yang Anda ambil hanya gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikirannya saja. Nah, tekniknya bagaimana? Terintegrasi dengan tag ya. Tetap juga disebutkan nanti, walaupun Anda hanya mengambil ide pokoknya saja, sumber rujukannya atau sumber kutipannya tetap disebutkan. Itu wajib ya, kalau tidak namanya plagiat. Jadi satu ide-idenya saja Anda ambil, wajib dicantumkan sumber rujukan. Apalagi kalau kita mengutip satu paragraf, dua paragraf, tapi tidak kita sebutkan sumber rujukan, sumber kutipannya, itu Anda terindikasi sebagai plagiarisme. Itu yang harus diingat ya. Nah, bagaimana cara penulisan sumber kutipan dan sumber rujukan? Mungkin nanti setelah ini. Lanjut dulu, Rahma. Data pustaka dalam teks digunakan dalam menulis karangan pendek, misalnya artikel di surat kabar. Data pustaka dapat ditempatkan pada awal kutipan atau saduran dan pada akhir kutipan atau saduran. Data pustaka yang dituliskan yaitu pencipta ide, penulis buku, nama buku, tahun, dan halaman. Contoh penulisan data pustaka dalam teks sebagai berikut. Kalau daftar pusaka tidak usahlah di hari ini ya, Rahma. Itu tugasnya minggu depan. Jadi mungkin kita masuk lagi ke sebentar dulu. Ini kutipan rujukan, teknik-teknik penulisan kutipan sudah ya tadi ya. Kalau ini contoh daftar pusaka. Kalau daftar pusaka saya pikir ini untuk minggu depan. Kita pending saja dulu ya daftar pusaka. Coba slide berikutnya, Rahma. Ini masih daftar pusaka, bukan? Iya, Bu. Ya, kalau daftar pusaka tidak usah kita hari ini. Kita fokus saja ke rujukan, kutipan, dan catatan kaki ya. Soalnya daftar pusaka minggu depan, kelompok 12 itu akan mencari teknik penulisan daftar kepustakaan dari berbagai sumber. Apa itu sumbernya? Dari artikel ilmiah, dari artikel populer, dari jurnal, dari makalah, dari buku yang sudah diterjemahkan, buku yang ditulis oleh satu pengarang, dua pengarang, tiga pengarang, dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, itu akan dikerjakan oleh kelompok minggu depan. Nah, jadi hari ini barangkali mungkin yang lebih dipentingkan itu tentang catatan kaki, bagaimana aturan-aturan penulisan catatan kaki. Ada tidak di sini, Rahma, di PPT Anda, kelompok 10? Nah, ini langsung ke sini saja coba. Oh, ini rujukan yang dari daftar pusaka ya. Coba lanjut saja dulu, Rahma. Baik, Bu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Rahma.
Yang selanjutnya yaitu ada rujukan. Rujukan juga dikenal dengan daftar pustaka. Kemudian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal atau bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sebagai acuan atau sebagai referensi. Kemudian ada fungsi rujukan. Fungsi rujukan yaitu untuk membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi kepenulisannya. Kemudian untuk memberikan petunjuk kepada pembaca untuk ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Kemudian fungsi rujukan yaitu untuk membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Kemudian sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rujukan. Yang pertama, daftar pustaka diusahakan merupakan karya yang berasal dari 10 tahun terakhir dari tahun penulisan karya tulis ilmiah. Akan tetapi ada pengecualian untuk buku-buku tertentu yang dianggap penting dan merupakan sumber rujukan primer. Yang kedua, baris pertama dimulai dengan pias atau margin sebelah kiri, kemudian baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 sampai 5 ketukan ke dalam. Yang ketiga, jarak antar baris 1 spasi. Yang keempat, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang selanjutnya diurutkan berdasarkan abjad huruf pertama, nama penulis, kemudian bergantung pada gaya selingkung bidang dan tidak. Jika tidak diketahui nama pengarang, maka dituliskan anonim. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rujukan. Untuk nama penulis, penulisan dalam daftar pustaka berbeda dalam penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik, tetapi pada daftar pustaka dibalik, yaitu dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga dan dibatasi dan koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Oke, ingat ya, kalau penulisan catatan kaki itu nama pengarang, nama penulis tidak dibalik. Berbeda hanya dengan daftar kepustakaan. Kalau daftar kepustakaan, nama pengarang yang terdiri lebih dari satu kata itu dibalik ya. Itu salah satu ciri berbeda antara penulisan catatan rujukan catatan kaki dengan daftar kepustakaan. Itu baru salah satu bedanya ya. Lanjut, Steffi. Yang selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rujukan yaitu publikasi dari penulis yang sama atau dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi, baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan. Selain itu, jika terdapat 2 sumber dengan penulis yang sama, maka penulisan nama penulis diganti dengan garis sepanjang 3 sampai 5 ketukan, seperti berikut. Kemudian perhatikan contoh berikut. Di sini ada nama penulis Endraswara S, kemudian tahunnya 2008, dan di belakangnya ditambah huruf A, berarti penulis yang sama dalam tahun kepenulisan yang sama. Kemudian daftar judul bukunya yaitu Metodologi Penelitian Psikologi Sastra, diterbitkan di Yogyakarta oleh Media Presindo. Ya, jelas ya, ini sangat jelas saya pikir. Tolong Anda cermati bahwa untuk pengarang yang sama, tahunnya juga sama, tapi judulnya berbeda, itu untuk pembedanya Anda beri di belakang tahun terbitnya itu huruf A untuk daftar kepustakaan yang pertama. Ini bukan catatan kaki ya, ini daftar kepustakaan. Jadi nama pengarangnya dibalik, setelah itu tahun terbit. Tahun terbitnya kalau bukunya pengarangnya sama itu pakai tanda hurufnya diakhiri dengan tanda titik. Setelah itu baru judul ya. Judulnya nanti dicetak miring ya, jangan lupa. Setelah judul apalagi kota penerbit, kemudian baru nama penerbit. Nah, ini judul yang kedua. Karena pengarangnya sama, cukup Anda tidak perlu menulis nama pengarang kembali, tapi cukup dengan memberikan garis seperti ini. Itu
5 lah sampai 7 ya. Kalau 3 sampai 5 itu terlalu pendek saya pikir. Boleh 5 kalau buku yang terbaru itu 5 sampai 7 ketukan. Ini ya. Itu. Lanjut, Stevi. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rujukan yaitu apabila penulisnya 4 orang atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup ditulis kata dan DKK yang artinya dan kawan-kawan. Yang dalam istilah Latin disebut et al. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu 2 penulis dengan nama Sugihastuti dan Soeharto. Tahunnya yaitu 2002. Kemudian judulnya Kritik Sastra Feminisme, kota terbitnya Yogyakarta dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar. Kemudian contoh yang kedua 3 penulis dengan nama penulis Gustianti, R, titik dan koma Nazarudin, kemudian Y dan Syahrial. Tahun terbitnya 2005 dan 2012. Judulnya Kiamat Tak Jadi Datang. Diterbitkan di Kota Jakarta oleh CV 3 Pena Mandiri. Kemudian contoh yang ketiga dengan 4 penulis. Dituliskan dengan Gustianti R, DKK yang artinya dan kawan-kawan. Tahun terbitnya yaitu 2005 dan 2012. Judulnya Kiamat Tak Jadi Datang. Kemudian diterbitkan di Kota Jakarta oleh CV 3 Pena Mandiri. Jadi hal penting yang kita ambil di sini, Anda ingat kalau buku itu ditulis oleh 3 pengarang, ketiga-tiganya harus dicantumkan namanya ya. Tidak boleh pakai DKK. Nah, antara nama pertama, kedua, dan ketiga diberi tanda baca. Kalau dia singkatan diberi tanda titik. Ini kan, ini Anda lihat ini, R ini kan singkatan, makanya pakai tanda titik. Kemudian mengapa pakai koma, Bu? Karena dia rinciannya lebih dari 2 ya. Jadi Gustianti, R titik, spasi Nazarudin, ya. Nah, ini sebenarnya dan ini jangan pakai singkatan seperti ini ya, Nak ya. Nanti diperbaiki, Anda buat dan betul-betul DAN. Itu yang bakunya. Di Gustianti R, Nazarudin, Y, Nazarudin, Y titik, dannya jangan pakai dan seperti ini. Kalau tidak pakai dan nanti salah, soalnya rinciannya lebih dari 2 ya. Kalau rincian lebih dari 2, untuk rincian terakhir sesudah tanda koma, wajib diberi kata hubung dan. Ingat itu ya. Nah, kemudian kalau lebih dari 3 pengarang, boleh Anda gunakan DKK. Tapi wajib diberi titik, karena DKK itu singkatan. Paham ya? Nah, nanti akan ada contoh data yang penulisnya 2, yang penulisnya 4. Jangan yang penulis 4 Anda buat keempat-empatnya, enggak usah. Tapi kalau 3 memang ketiga-tiganya dibuat. Tapi kalau lebih dari 3 ketentuannya cukup Anda tulis nama pertama, kalau 2 kata dia dibalik, setelah itu baru diberi dengan DKK. Baik, lanjut Stevi. Yang selanjutnya adalah contoh rujukan. Dengan nama penulis Caine, D.B. pada tahun 2005. Batas nalar, kemudian diterbitkan di Jakarta oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Contoh yang kedua dengan nama penulis Barnett, J. E. dan Campbell, L.F. pada tahun 2012. Ethnic Issue in Scholarship in S.J. Konab ed. pada halaman 309 sampai 333 di Washington American Psychological Association. Itu apa Anda tahu itu? Itu editor ya. Berarti ini adalah dia sebagai editor, ini bukan sebagai penulis tapi sebagai editor. Ini biasanya untuk kumpulan-kumpulan tulisan ini. Penulisnya ada beberapa orang, kemudian editornya si ini. Jadi ini untuk buku yang ada editor ya. Nanti akan dipertajam lagi oleh kelompok minggu depan tentang teknik penulisan daftar pusaka dari berbagai sumber tadi. Ini sebagian sudah disampaikan, sudah terbantu Anda ya, sudah disampaikan oleh kelompok 10. Ini sebenarnya ranahnya minggu depan, tapi tidak apa-apa.
Tidak bisa pula kita pisahkan karena kita belajar hari ini kutipan dan rujukan. Lanjut, Stevi. Nah, ini tanda kurung ini tidak usah ya. Ini tidak perlu tanda kurung. Jadi nanti ketika Anda membuat daftar ke pusaka, tanda kurungnya Anda hilangkan saja. Lanjut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis rujukan. Yang pertama, rujukan berupa buku. Dengan nama penulis Endra Suara, S titik pada tahun 2008. Ini dia, Judul Rahma, bukunya, Stevi. Ini kita ya lingkaui Bu, anak, ini kita langkahilah ini untuk minggu depan ini. Ini sudah masuk ke sumber rujukan yang dari buku, dari majalah, dari bab, dari makalah, ada ya, dari skripsi, dari artikel. Nah, ini gawenya untuk minggu depan ini. Coba kita fokus sekarang ke catatan kaki. Ada enggak? baik Bu. Bagian kita fokus ke catatan kaki. Ada Bu. Kita langkahi saja ini, biar diselesaikan oleh kelompok 11 ini minggu depan. Ini juga untuk minggu depan ini. Nah, oke. Lanjut. Zahra Fauzia. Kepada Zahra disilahkan. Lanjut, yang ketiga catatan kaki. Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber rujukan sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar-benar memiliki kejujuran ilmiah. Bentuk penandaan ini digunakan agar pembaca dapat mengetahui identitas sumber rujukan secara langsung pada halaman tempat kutipan berada. Fungsi catatan kaki. Fungsi catatan kaki yang berupa referensi yang pertama pengakuan akan sumber informasi, memberikan dukungan argumentasi atau pembuktian, pembuktian kutipan naskah, memperluas makna bahasan dalam Halo, bagaimana dengan si Zahra? Ada gangguan jaringan ya, Zahra? Iya, Bu. Fungsi catatan kaki yang berupa referensi yang pertama ada pengakuan akan sumber informasi, memberikan dukungan argumentasi atau pembuktian, pembuktian kutipan naskah, memperluas makna bahasan dalam naskah, penunjukan bagian lain dalam naskah bagi pembaca, meningkatkan kualitas karangan, menunjukkan kejujuran intelektual, bukan plagiat, dan mempertinggi estetika. Lanjut. Fungsi catatan kaki, tempat catatan kaki. Yang pertama ada catatan kaki dan uraian pada halaman yang sama pada bagian bahwa digunakan dalam skripsi, tesis, disertasi, buku, atau karangan ilmiah formal lainnya. Catatan kaki pada akhir bab digunakan untuk karangan populer. Catatan kaki pada akhir karangan digunakan untuk karangan yang berbentuk artikel untuk surat kabar, jurnal, majalah, laporan yang tidak menggunakan pembagian bab atau esai dalam buku kumpulan esai. Penulisan catatan kaki. Catatan kaki dipisahkan dari naskah halaman yang sama dengan jarak 3 spasi. Antar catatan kaki dipisahkan dengan 1 spasi. Catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Kemudian catatan kaki jenis karangan ilmiah formal diberi nomor urut mulai dari nomor 1 untuk catatan kaki pertama pada awal bab, berlanjut sampai dengan akhir bab. Pada setiap awal bab baru, berikutnya catatan kaki dimulai dari nomor 1. Laporan atau karangan tanpa bab, catatan kaki ditulis pada akhir karangan. Yang nomor 6, nomor urut angka Arab dan tidak diberi tanda apapun. Kemudian nomor urut ditulis lebih kecil dari huruf lainnya, misalnya font 10. Oke. Baik, sebentar tahan dulu ya Rahma. Oh Zahra, maaf. Nah, Anda perhatikan ini sudah sangat lengkap ya, makanya Ibu di akhir nanti tidak akan komen. Jadi catatan kaki itu dipisahkan dari naskah halaman yang sama
Maksudnya apa? Bukan dipisahkan halaman yang lain. Jadi berikan jarak ada 3 spasi dari tag terakhir, Anda beri garis ya. Nah, nanti di bawah garis itu baru Anda mulai catatan kaki pertama dengan tadi kan sudah kita beri catatan. Kalau catatan kaki kan kutipan Anda pertama itu setengah senti, setengah spasi diberi angka 1. Nah, angka 1 itulah nanti yang akan Anda cantumkan pada catatan kaki yang pertama di kaki halaman. Jadi catatan kaki itu kalau Anda kutip di halaman 5 misalnya catatan kakinya persis di halaman 5 itu di bawah, namanya saja catatan kaki kan. Dia berada pada halaman yang sama, tapi jaraknya dipisahkan dari tag itu 3 spasi. Jadi Anda beri garis setelah naskah terakhir, kemudian dari garis itu, di bawah garis itu beri langsung penomoran. Jadi catatan kaki dipisahkan dari naskah halaman yang sama dengan jarak 3 spasi ya. Antara catatan kaki dipisahkan ya jaraknya 1 spasi tadi ya. Sama dengan daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan itu jaraknya 1 spasi untuk daftar pustaka yang sama. Tapi antara daftar pustaka yang satu dengan pustaka yang lain itu 1,5 ya. Kemudian antara baris pertama dengan baris kedua itu dibedakan sekitar 5-7 ketikan. Nah, catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Ini sudah catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Jadi tidak pakai paragraf dia ya, langsung dari margin kiri Anda beri penomoran langsung. Ingat nama pengarangnya tidak dibalik. Kemudian antara unsur-unsur catatan kaki itu dipisahkan oleh tanda baca koma ya. Kemudian apalagi yang penting antara kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit diapit oleh tanda kurung, setelah itu baru halaman. Halo, lanjut. Nah, apalagi yang ingin saya komentari? Saya pikir nah, tadi sudah juga bahwa nomor penomoran itu angkanya kecil ya, dengan font 10 atau 9 itu. Pokoknya tidak standar, dia berbeda dengan angka ini kan 12, kalau ini 10 ya 10. Nah, saya pikir itu ya yang paling penting dalam teknis penulisan catatan kaki. Catatan kaki jenis sekarang ini. Lanjut. Cara catatan kaki, IBIT, OFSIT, dan LOGIT. Catatan kaki yang merupakan rujukan atau data pustaka ditulis berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya atau sama dengan nama pengarang yang tertulis pada buku diikuti koma. Kemudian jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis, catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. Judul karangan dicetak miring tidak diikuti koma, nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung diikuti koma, nomor halaman dapat disingkat HLM atau H, angka nomor halaman diakhiri titik. Sudah tadi ya, sudah semuanya ini sudah jernih. Bahwa ini halamannya dicantumkan ya. Kalau contoh yang tadi kan tidak ada. Jadi ini apa yang Anda sampaikan ini sudah akurat ya seluruhnya, sistematikanya. Nah, kemudian nanti yang perlu lagi ditekankan itu ada istilah-istilah dalam catatan kaki ya. Ada IBIT, apa itu IBIT, ada OFCIT, ada LOGCIT. Ini singkatan-singkatan dari bahasa Yunani semuanya, Ibidium, Opera Citato, dan Lokal Citato. Nah, kalau ini sudah benar. Nama pengarang tanpa dibalik. Sebaiknya gelarnya jangan dicantumkan ya nak ya. Lazimnya dalam catatan kaki dan daftar kepustakaan tidak perlu pakai gelar. Jadi gelarnya tidak perlu. Absen itu. Boleh ada, boleh tidak. Tapi sebaiknya tidak. Nah, nama pengarangnya tanpa dibalik. Kemudian jika nama dalam tertulis lengkap beserta gelar, ya tidak perlu. Boleh Anda, tidak salah Anda membuat gelar, tapi sebaiknya tidak. Kemudian judul karangan dicetak miring. Kemudian seperti Ibu sebutkan di awal, yang memisahkan antara unsur-unsur catatan kaki itu tanda baca koma. Apa itu unsur-unsur? Nama pengarang, itu unsurnya ya. Kemudian judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman yang kita kutip. Ini sudah lengkap semua. Lanjut. Lanjut Zara. Baik Bu. Penulisan IBIT, OFSIT, dan LOGIT ini singkatan digunakan untuk memendekkan penulisan informasi pustaka dalam catatan kaki. Penulisan harus memperhatikan persyaratan baku yang sudah lazim. Yang pertama ada IBIT. IBIT itu singkatan Zara, kata agak pelan-pelan ibidium. sedikit, nak. Yang pertama ada IBIT. IBIT itu singkatan kata ibidium, berarti di tempat yang sama dengan di atasnya.
Kemudian ibit ditulis di bawah catatan kaki yang mendahuluinya. Ibit tidak dipakai apabila telah ada catatan kaki lain yang menyelinginya. Kemudian ibit diketik atau ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring dan diakhiri titik. Apabila referensi berikutnya berasal dari jilid atau halaman lain, urutan penulisan ibit, koma, jilid, halaman. Bisa paham? Bisa dipahami? Ada contoh ibit, ada contohnya di bawah itu, Zahra? Ada, Bu. Ada, baik. Lanjut dulu kita. Kalau ada contoh. Kemudian contoh ibit. Yang pertama ada Peck C. Neuhauser, legenda manfaat bagi perusahaannya. Terjemahan Teguh Raharja, Jakarta, Pustaka Binama, Presindo, 1994, halaman 13-34. Kemudian ada 3 ibit 53 sampai halaman 62. Yang keempat ada Hernowo, Mengikat Makna, Bandung Mizan 2002, halaman 109 sampai 130. Oke, baik ya, kita cermati dulu satu persatu istilah catatan kaki ada ibit. Nah, ini ibit ini apa artinya? Artinya Anda mengutip atau merujuk persis sama judul bukunya, sama pengarangnya, sama halamannya, pokoknya sama 100%. Kalau itu yang terjadi pada kutipan Anda, nah, Anda tetap di sumber kutipan tadi buat nomor 2, angka 2 di atas kan. Nah, untuk menulis catatan kakinya, jadi setengah spasi ke atas Anda buat angka 2, ibit. Artinya apa? Bahwa sumber catatan kakinya persis sama dengan yang nomor 1. Tapi ibitnya wajib dicetak miring ya, karena dia istilah-istilah asing kan. Ini harus dimiringkan, ini belum miring ya Zahra. Iya, Bu. Nah, Nanti ini dimiringkan. Nah, ini sudah benar. Mengapa tanda baca titik, Bu? Karena dia singkatan. Jadi ibit itu singkatan dari ibidium. Jadi tidak perlu Anda cantumkan lagi nama pengarangnya, judul bukunya, tahun terbitnya, halamannya, karena persis sama sumber kutipan Anda dengan catatan kaki yang pertama. Cukup Anda mencantumkan ibit saja, tapi jangan lupa nomornya ya. Ini penomoran berarti sudah 2 kutipan Anda. Nah, kalau halamannya berbeda, ini dia kan. Jadi Anda mengutip dari buku yang sama, pengarangnya sama, judulnya sama, semuanya sama, kecuali halaman yang Anda kutip berbeda. Boleh. Nah, cara menulis catatan kakinya bagaimana? Yang ketiga, ini kan sudah kutipan yang ketiga, ibit, koma, ibitnya jangan lupa miring ya nak ya. Nanti ketika ujian hati-hati, kalau di Google tidak ada miring, nanti dalam tanda kurung Anda buat sepatutnya miring. Kalau di Google Form, ya di Google Form kita kan tidak ada simbol-simbol miring kan, tapi dalam tanda kurung Anda buat miring gitu. Nah, koma ini wajib koma. Harusnya titik dulu baru koma. Hati-hati ya. Soalnya ibit itu kan singkatan kata Ibu, harus pakai tanda baca titik. Setelah tanda baca titik baru koma. Ingat ya, baru spasi, kemudian H titik. H itu titik apa? H itu singkatan dari halaman ya. Nah, kemudian halaman 53 sampai 62 titik. Jangan lupa ya nak miringnya. Kemudian titiknya ini tertinggal ya. Zahara, Stevi, dan Rahma. Iya, Bu. Nanti diperbaiki Nah, aja, ya Bu. diperbaiki. Ya, tuh hal-hal kecil itu jangan sampai merugikan Anda ya. Kalau ini tidak apa-apa, nanti ketika ujian kalau tertinggal itu nilainya salah jadinya. Soalnya Anda ingat dalam PUED, dalam EYD, salah satu kegunaan tanda baca titik itu adalah untuk singkatan. Ya, misalnya dokter, DR titik, harus SH, S titik, H titik. Itu kan? Itu jangan lupa ibit. Mengapa dia pakai titik? Karena dia adalah singkatan. Opcit mengapa pakai titik? Dia juga opera, cit, citato. Jadi op titik, cit titik. Opcit juga nanti dicetak miring karena dia istilah-istilah asing, karena dia berasal dari bahasa Yunani kuno ya. Nah, itu hal-hal penting, walaupun nampaknya sepele, tapi itu harus Anda ketahui supaya Anda menulis catatan kaki itu sesuai dengan kaidah atau norma-norma yang sudah ditentukan. Baik, lanjut Zahra. Sebentar, Bu. Ya. Terkendala jaringan untuk stop. Ya, baik. Daftar hadirnya dicicil ya nak ya, Ibu sudah enrollkan daftar hadir.
Halo Zahra, masih terkendala jaringan Zahra? Halo, tolong dibantu Rahma atau Stevi. Kalau Zaharanya terkendala, Anda ambil alih saja, tidak masalah. Halo, Rahma juga terkendala, Stevi. Anda ambil alih saja, tidak apa-apa. Biar bisa dilanjutkan. Kemudian ada opsit atau operecitato. Opsit merupakan singkatan kata operecitato, berarti dalam karya yang telah disebut, merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan diselingi sumber lain, ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring setiap suku diikuti titik, dan urutan penulisannya nama pengarang, nama panggilan, nama famili, opsit, nama buku, halaman. Ada contohnya itu apa? Ada Bu. Nah, oke. Contoh Baik. dari opsit. Yang pertama, 1 ada Sajipto Raharjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Bandung, alumni 1976, 111. Yang kedua, Daniel Goleman, Emotional Intelligence, Jakarta, Gramedia 2001, halaman 161. Kemudian yang ketiga, ada Bobby Deporter dan Mike Hernachki, Quantum Business, terjemahan Basyarah Nasution, Bandung, Kaifa 2000, halaman 63-87. Kemudian 4 Raharjo, Opsit, halaman 125. 5 Goleman Opsit, 6 Deporter dan Mikey Hernachki Opsit, halaman 203-238. Halo, bisa dipahami objek? Jadi objek itu artinya Anda mengutip kepada sumber yang sama, tapi sumber itu sudah diselingi dulu oleh sumber lain. Nah, ini dia. Kan tadi yang pertama Anda mengambil catatan sumber rujukan Anda itu adalah Sajipto Raharjo. Yang keduanya Daniel ya. Nah, kemudian yang ketiga misalnya Anda ingin lagi mengutip di sini. Jadi cukup Anda sebutkan, sebenarnya boleh dimasukkan namanya, boleh cukup objek saja boleh. Kalau persis sama yang Anda kutip, catatan kaki yang pertama ini kan kutipan yang pertama. Kemudian kutipan yang kedua, Daniel. Kemudian yang ketiga, Anda mengutip lagi kepada ini ya, dalam naskah ini. Nah, kemudian bagaimana cara penulisan catatan kaki? Cukup objek saja, sebenarnya tidak usah disebutkan namanya juga tidak apa-apa. Jadi objek itu orang sudah tahu dengan kode ini berarti dia menuju ke sumber sebelumnya. Mana sumber sebelumnya itu Sajipto, tapi sudah diselingi dulu oleh Daniel. Tapi kalau tidak diselingi, ibit dia kan? Ini, kemudian yang keduanya ini juga ibit. Tapi karena diselingi oleh pengarang lain, kemudian Anda membuat catatan kakinya lagi yang Anda kutip sama, nah cukup Anda buat objek kalau persis sama. Tapi kalau halamannya berbeda, objeknya ingat miring ya. Nah, ini sudah benar, ini pada titik 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 125. Artinya Anda mengambil kepada sumber yang sama yang sudah diselingi oleh si Daniel Goleman, tapi halamannya berbeda. Itu pada halaman 125. Tapi kalau persis sama semuanya cukup objek saja. Seperti apa ini? Ini dia. Nah, Daniel ya. Daniel. Dan ini kan Daniel diselingi oleh si Dobi. Ingin lagi membuat catatan kaki si Daniel. Karena sudah diselingi oleh si Dobi, makanya dibuat dia objek. Tapi kalau tidak diselingi dia sebenarnya ibit ya. Nah, itu perbedaannya antara objek. Kalau ibit kita mengutip persis sama dengan sumber yang pertama. Tidak diselingi oleh penulis lain.
Tapi kalau dia opera citato, ini kutipan pertama, kutipan kedua kita mengambil lagi yang pertama, cukup dia objek saja. Kalau halamannya berbeda, tambahkan halamannya. Halo, paham ya? Paham, Bu. Nah, oke, baik. Ini sudah lengkap betul apa yang disajikan oleh kelompok C+. Itu senangnya saya kalau di Fakultas Kedokteran itu ngajar ya, enak. Materinya lengkap, diminta 5, dikasih 8. Tapi kalau di jurusan di fakultas lain diminta 5, dikasih 2. Susah saya jadinya ribet. Kalau ini tinggal ngalir saja. Tinggal men-stressing. Lanjut, ada lagi? Yang terakhir ada loksit atau Loksit. lokositato. Loksit Ya. ini singkatan lokositato yang berarti di tempat yang telah disebutkan. Merujuk sumber data pustaka yang sama yang berupa buku kumpulan esai, jurnal, ensiklopedi, atau majalah, dan telah diselingi sumber lain. Jika halaman sama, kata loksit tidak diikuti nomor halaman. Jika halaman berbeda, kata loksit diikuti nomor. Kemudian menyebutkan nama pemilih atau keluarga pengarang. Bisa Anda mencermati, menelaah apa kira-kira perbedaan antara loksit dengan objek? Apa bedanya? Bisa Anda menelaahnya, Nak? Nah, kalau objek itu digunakan untuk istilah yang sumber rujukan Anda itu dari buku. Ya, dari buku. Tapi kalau Anda mengutipnya dari artikel, dari makalah, dari ensiklopedi, selain dari buku, istilah untuk merujuk kepada nama-nama yang sudah diselingi oleh penulis lain itu digunakan istilahnya loksit. Jadi loksit ini digunakan istilahnya untuk kutipan-kutipan atau rujukan Anda selain dari buku ya. Nah, dari artikel, dari majalah, kalau Anda mengutip sama dengan misalnya artikelnya judulnya apa? Peran generasi muda dalam memberantas narkoba yang ditulis oleh Edi Susanto misalnya kan. Nah, itu nanti Edi Susanto itu Anda ambil kutipan yang pertama, cetakan kaki pertama. Yang kedua, kalau dia persis sama, tetap ibit. Tapi kalau diselingi oleh penulis lain, Anda kembali ke Edi Susanto tadi, Anda gunakan istilahnya loksit kalau persis sama. Jadi loksit itu digunakan untuk sumber rujukan yang berasal selain dari buku. Kalau untuk buku objek, tapi kalau untuk artikel, makalah, proceeding segala macam loksit untuk yang namanya pengarangnya, penulisnya sudah diselingi oleh penulis lain. Ya, itu saja bedanya. Jadi kalau untuk buku yang diselingi itu istilahnya objek, tapi kalau untuk artikel, makalah dan segala macam majalah itu loksit, lokal citato. Jadi pada tempat yang sudah disebutkan, tapi tempat itu adalah artikel, makalah, pokoknya selain dari buku. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke, baik. Kemudian ini contoh dari loksit. Yang satu ada Sarwiji Suwandi, peran guru dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia siswa berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. Kongres Bahasa Indonesia 8, Jakarta Pusat, Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2003, halaman 1-15. Kemudian yang kedua ada Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian 2, terjemahan Nurum LMM, Jakarta Pustaka Binama Presindo 1994, halaman 1-40. Kemudian yang ketiga ada Suwandi Loksit. 4 ada Adnan Buyung Nasution SH, beberapa aspek hukum dalam masalah pertahanan dan pemukiman di kota besar dalam Pro Insinyur Eko Budiharjo, MSc, editor sejumlah TL Salah Pemukiman Kota Bandung, alumni 1992, yang keempat Suwandi Loksit, dan 5 Nasution Loksit. Kemudian penulisan ibit, opsit, dan Loksit itu. Iya, Bu, penulisan ibit, opsit, dan loksit dalam kesatuan. Yang ini dalam kesatuan semuanya digabung. Contohnya yang pertama ada Daniel Goleman, Emotional Intelligence, Jakarta Gramedia, 2001, halaman 43 sampai 1500 sampai halaman 156. Yang kedua ibit, halaman 210.
Yang ketiga ada Sarwiji Suwandi, peran guru dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia siswa berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi Kongres Bahasa Indonesia. Yang kedelapan Jakarta Pusat, Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2003 halaman 1-15. Kemudian yang empat ada Goleman Opsit halaman 30 dan yang kelima ada Suwandi Loksit. Oke ya. Nah. Baik. Silakan. Mungkin sekian dari kelompok 11, Bu. Ya, baik. Silakan kalau perlu ada yang didiskusikan, buka sesi diskusinya apa, Rahma, Stevi atau Zahra. Zahra sudah bergabung lagi, Zahra? Masih terlempar. Nah, baik, kalau ada yang didiskusikan silakan. Kita buka sesi tanya jawab satu termen saja. Baiklah, sekian dari kelompok 11. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, boleh menggunakan fitur raise hand atau melalui chat Zoom. Silakan. Data hadirnya sudah dicoba di enroll, nak? Sudah bisa? Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ini untuk tugas Anda, untuk latihan ya, supaya Anda lebih mantap lagi. Pasti di rumah masing-masing Anda punya buku ya, punya beberapa buku, apalagi Fakultas Kedokteran di program studi biomedis, saya pikir banyak. Nah, kemudian dari buku yang ada di tempat Anda atau yang Anda miliki, Anda coba berandai-andai ini ya. Andaikan Anda mengutip dari buku yang pertama. Halo? Jadi Anda baca buku seolah-olah Anda ada mengutip atau merujuk ya. Nah, kemudian Anda buat catatan kakinya. Misalnya ada 3 buku, mungkin buku yang 2 sama, buku yang satunya berbeda. Yang penting substansinya yang ingin saya sampaikan kepada Anda untuk tugas, Anda bisa mempraktikkan catatan kaki dari buku-buku rujukan yang ada nanti yang istilah IPID-nya, ada istilah log-sheet-nya, dan ada istilah objeknya Anda gunakan. Jadi bagaimana Anda meramu buku itu, bagaimana Anda cara mengutip, tentu ada kutipan Anda lebih dari 3 atau 4 ya. Misalnya kutipan yang pertama Anda ambil dari buku Anatomi Tubuh Manusia misalnya ya. Nah, pengarangnya siapa? Nah, kemudian yang kedua Anda mengutip juga atau merujuk, silakan bebas. Anda ambil dari buku apa? Dari buku misalnya tentang pengantar ilmu biomedis. Nah, kemudian Anda mengutip lagi pada buku yang sama. Kalau buku yang sama nanti tentu catatan kakinya nanti akan ada IPID ya. Nah, mungkin nanti ada juga Anda mengambil dari artikel atau makalah. Tentu nanti kutipannya setelah Anda ada catatan kaki, Anda mengambil lagi dari sumber itu, diselingi oleh yang lain, nanti akan ada istilahnya objek atau log-sheet. Jadi paling tidak ada bacaan Anda agak 6 atau 7 itu ya. Seolah-olah Anda mengutip, kemudian yang penting bagi saya bagaimana Anda mengaplikasikan catatan kaki yang sumbernya sama, kemudian ada yang diselingi oleh pengarang lain, Anda mengacu lagi sesuai dengan apa yang sudah Anda sajikan itu. Itu tugas Anda untuk minggu depan. Tujuannya apa? Supaya Anda lebih mantap ya. Jadi ketika ujian Anda tinggal menuangkan saja lagi. Jadi ujian akhir kita nanti seputar catatan kaki, daftar kepustakaan itu 50% berkisar itu ujiannya ya. Daftar pusaka catatan kaki itu 50%, berarti sudah separuh dari soal. Nah, sudah saya bantu Anda. Kemudian nanti separuhnya lagi tentang paragraf. Mungkin perbaikan paragraf ya, saya acak paragrafnya, kemudian Anda ubah paragraf itu menjadi paragraf yang baik, yang terstruktur. Sudah saya bocorkan ujiannya semua kan, mudah-mudahan semuanya dapat nilai A ya. Halo, masih menyimak Anda? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, tugas paham ya?
tugas yang Ibu berikan? Bu, Ya. jadi izin bertanya, Bu, untuk tugas itu diketik atau ditulis tangan aja? Tulisan tangan saja boleh. Anda buat di Devolfolio ya, supaya lebih jelas. Jadi Anda buat di Devolfolio, Anda kutip dulu. Nah, jadi setelah Anda kutip, baru Anda buat catatan kakinya. Jadi tentu ada kutipan Anda, ada berapa itu. Kalau Anda ingin ada istilah ipit dan objek, tentu kutipan Anda itu lengkap. Ada kutipan yang sama, nah kemudian ada kutipan yang pengarangnya berbeda, yang ketiga, kemudian Anda kembali ke yang pertama pada kutipan yang keempat. Tentu nanti Anda akan bersua dengan istilah-istilah itu kan. Ada logchipnya, ada ipitnya, ada logchipnya. Paham? Kira-kira tugasnya? Paham, Bu. Paham. Tulis di Devolfolio ya, ditulis tangan saja boleh. Jadi bukunya yang ada di rumah saja Anda kondisikan. Jangan, tidak usah rempong-rempong, repot-repot. Pasti buku Anda di rumah ada. Paling tidak ada 10 buku. Jadi buku itu saja Anda otak-atik. Yang penting bagi saya, tidak usah buku pun ada. Tidak apa-apa. Yang penting Anda sebutkan. Yang saya lihat nanti cara penulisan catatan kakinya sudah benarkah? Ingat ya, mana yang harus diberi tanda baca titik, mana yang harus dicetak miring, mana yang harus diberi diapit oleh tanda kurung, itu harus diperhatikan dengan baik. Untuk apa digunakan logchip, untuk apa digunakan objek, itu jelas ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup lagi. Kalau ada, ditampung. Saya pikir cukup jelas ya. Apa yang Anda sajikan, Anda baca ulang lagi, itu sudah sangat lengkap, Malah yang bagian untuk kelompok minggu depan sudah dikerjakan juga sebagian oleh kelompok Rahma, Stevi, dan Zahara ya. Apa-apa. Nah, kemudian untuk minggu depan, fokus mengenai teknik penulisan datar kepustakaan dari berbagai sumber. Kalau tadi kan sudah diantarkan oleh kelompok 10, ada dari beberapa buku tadi ya, tapi ke depannya Anda mencari dari sumber yang lain, dari majalah, dari surat kabar, dari buku terjemahan, dari buku yang sudah diedit, kemudian dari surat kabar ya, dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, dan dari yang buku yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang tidak ada nama pengarangnya, bagaimana teknis penulisan datar kepustakaan yang benar. Jadi itu tugas untuk kelompok minggu depan. Nah, baru terakhir nanti kita berbicara mengenai reproduksi. Untuk kelompok minggu depan jelas ya tugas Anda, materi yang akan Anda cari. Halo kelompok 11. Ya, Bu. Paham ya untuk apa yang akan Anda kerjakan minggu depan? Itu khusus tentang teknik penulisan datar kepustakaan dari berbagai sumber rujukan. Tadi sebagian tadi sudah dikerjakan oleh kelompok 10. Ini kelompok 11, Bu. Minggu depan kelompok 12. Oh, kelompok 12 ya, maaf. Oh ya, kelompok 11 ya, yang tersesat-sesat tadi si Rahma kelompok 3. Sekarang Ibu pula yang salah. Baik, kelompok 11. Jadi intinya apa yang disajikan oleh kelompok 11 sudah sangat lengkap, sudah sangat representatif, saya apresiasi, sangat bagus. Kelompok 10 juga yang lalu bagus. Jadi pada prinsipnya setiap kelompok tampil dengan baik, dengan lengkap. Silakan, tidak ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada silakan Rahma ditutup. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Bu. Ya, tidak apa-apa, berarti sudah sempurna, sudah paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham dan menjawab ujian dengan benar. Baiklah, kemudian kami dari kelompok 11 undur pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi yang tinggi ya kepada kelompok 11 yang sudah menyajikan materi seputar kutipan, rujukan, dan catatan kaki dengan sangat lengkap dan jernih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok 11 bisa menambah ilmu pengetahuan Anda seputar materi kita hari ini. Amin. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, saya akan segera juga menutup.
Kalau ada pertanyaan saya tampung. Daftar hadirnya sudah di-enroll? Sudah, Bu. Sudah, Udah, Bu. Bu. Widya, masih ada tugas kita yang terpending itu, Wid? Masih, Bu. Masih. Kapan ada waktu Widya untuk mengantarkan? Widya antar hari Rabu sekalian aja gimana? Boleh hari Rabu. Hari Rabu kalau bisa itu hari Rabu itu Ibu ada kelas sampai pukul 1. Kalau Widya titip saja ya di bagian akademik, di bagian KO tidak apa-apa, Wid. Ada pintu masuk ruang sidang jurusan itu kan ada di situ apa KOR. Soalnya Ibu kalau mengajarnya sampai pukul 1 online. Biasanya Ibu kalau ngajar online tuh cenderung Bu di rumah. Setelah itu baru Bu ke kampus. Widya kan biasanya pukul 1, pukul 2 ada kuliah lagi kan di kota. Iya, Jadi Bu. titip saja nanti sama Bapak itu ya. Bapak dari depan atau di jurusan juga, enggak apa-apa. Pokoknya siapa yang ketemu dosennya titip saja nih, titip Bu untuk Ibu Nok, bilang aja gitu. Ya, Wid? Widya biasanya pukul 12 ya. Iya, Bu. Nah, titip saja tidak apa-apa. Nanti sampai atau kalau Widya titip di resepsionis di dekanat juga boleh. Enggak apa-apa sampai nanti. Yang dulu kan pernah kan dititip di resepsionis di bawah. Pernah, Bu. Ya, di sana juga boleh dititip. Nanti akan diinformasikan ke Ibu, itu diantar nanti ke jurusan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sudah, kalau tidak ada Ibu sudahi. Terima kasih kepada kelompok 11, terima kasih atas partisipasi Anda semua. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Sampai akhir perjuangan Anda, amin. Ibu sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Bu Liv ya. Ya, Bu. Masih ada kuliah kan pukul 10? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Kuliahnya di mana? Di atas, di labor atau di Jati? Masih di Jati. Jati, Bu. Alhamdulillah lah masih di Jati, aman ya. Ini yang bolak-balik ke Limau Manis ini yang rempong. Tapi di Limau Manis tetap. Tetap, Bu. Tetap ya. Sekali berapa di Limau Manis? Itu kali seminggu, Bu. Oh, sekali seminggu. Alhamdulillah lah ya. Kalau yang pendidikan dokter sudah di Limau Manis banyak ya. Baik ya, Bu Liv ya.